Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Suci Ramadhani, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori SFBC atau konseling singkat berfokus solusi. Nah, video ini akan berisikan mengenai penjelasan-penjelasan terkait teori SFBC serta video praktek konseling dengan menggunakan teknik-teknik SFBC atau konseling singkat berfokus solusi. Sebelum kita melangkah pada video praktek konseling dengan menggunakan teknik-teknik SFBC, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sebenarnya itu teori SFBC. Nah, teori SFBC ini atau konseling singkat berfokus solusi ini salah satu pendekatan yang dicetus oleh sepasang suami istri, yaitu Inso Kimber dan Steve DeSizer. Mereka adalah pendiri terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Ya, SFBC atau Solution Focus Brief Counseling atau biasa kita sebut dengan konseling singkat berfokus solusi, ini merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseling yang berfokus pada solusi dan masa depan. Ya, kenapa disebut dengan konseling singkat? Karena pada tahap eksplorasi masalahnya itu menjadi lebih pendek. Ya, dengan kata lain, SFBC adalah salah satu pendekatan yang tidak berfokus pada penyebab terjadinya masalah, melainkan berfokus pada solusi atas masalah yang telah kita alami. Ya, biasanya konselor yang menggunakan teknik SFBC ini akan mengajukan pertanyaan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari masalahmu. Namun, jika konselor yang menggunakan teknik modern, dia akan cenderung bertanya mengenai mengapa ini bisa terjadi kepadamu atau apa yang menyebabkan masalah kamu ini bisa terjadi. Sehingga pada tahap atau penyelesaian masalahnya itu akan menjadi lebih panjang karena akan menggali apa yang menjadi penyebab. Namun pada SFBC penggalian masalahnya itu tidak terlalu mendalam sehingga kita akan lebih cepat atau lebih awal, lebih dini untuk membuat atau membentuk solusi yang akan kita lakukan untuk masalah. Ya, perlu kita pahami bahwa dalam teori SFBC kita juga harus mengetahui masalahnya. Namun, masalah ini hanya diperlukan untuk memahami kondisi konseling, sehingga dengan itu kita dapat dengan cepat membantu konseling kita menemukan solusinya. Ya, SFBC ini memandang manusia atau konseling itu sebagai seseorang yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Di mana konseling ini adalah orang yang paling tahu mengenai tujuan yang harus dia capai atau solusi yang ingin dia lakukan. Di mana SFBC ini memandang manusia sebagai seseorang yang kompeten, memiliki kapasitas, serta bisa membangun atau merancang solusi-solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka, sehingga individu tersebut bisa untuk menjalani hidupnya tanpa masalah. Pada dasarnya, SFBC ini bertujuan untuk membantu konseli membangun solusi daripada memikirkan penyebab terjadinya masalah, di mana pendekatan ini membantu konseli untuk mengenali sumber daya dan kekuatan-kekuatan serta keunikan yang ada pada dalam diri individu atau konseli kita. Nah, SFBC ini diharapkan bisa membantu untuk menumbuhkan keyakinan dan irasional yang baik pada konseli atau siswa yang kita sedang konseli. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap konseling SFBC. Nah, pada sesi pertama itu berisi klasifikasi peran di mana konselor dan konselor ini membangun hubungan yang baik. Nah, yang kedua itu ada mendeskripsikan masalah.
yang bertujuan untuk konselor ini bisa memiliki gambaran mengenai kondisi atau keadaan yang dialami konselingnya. Nah, yang ketiga adalah merumuskan tujuan, di mana kita secara detail memikirkan atau merumuskan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan menuju solusi. Nah, yang keempat ini bergerak menuju solusi, di mana konselor di sini dituntut untuk bisa mendorong konselingnya menuju solusi, serta menetapkan tujuan-tujuan spesifik yang akan kita capai. Nah, yang kelima itu ada yang namanya penutup pada sesi ini, di mana sesi ini akan ditutup dengan memberikan tugas serta melakukan kesepakatan pertemuan selanjutnya untuk sesi selanjutnya. Nah, sesi kedua. Sesi kedua ini konselor lebih berfokus pada perubahan-perubahan seperti apa yang telah dicapai oleh konseli setelah pertemuan pertama tadi. Nah, di sesi ini perubahan-perubahan baik akan diberikan penguatan sehingga konselor ini bisa menjadi lebih baik. Di mana sesi kedua ini berisi elixting, yaitu kita mengidentifikasi ekspresi-ekspresi baik yang telah dialami atau ditunjukkan oleh konseli kita pada sesi kedua ini sebagai bukti bahwa dirinya merasakan lebih baik setelah pertemuan sesi pertama. Yang kedua itu ada ambifling, di mana konselor menguatkan ekspresi dan meminta konseli untuk menggambarkan apa perbedaan antara saat dia memiliki masalah dan saat masalahnya itu telah hilang. Yang ketiga itu ada reinforcing, di mana kita memberikan pujian terhadap perubahan-perubahan yang telah konsel kita capai untuk mengatakan bahwa kita telah bergerak menuju solusi kita secara signifikan. Nah, yang keempat itu ada scaling question, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai gambaran bahwa di posisi berapakah konsel kita setelah melakukan sesi-sesi pertemuan tadi, serta scaling question ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri konsel kita sudah berada di angka berapa. Nah, yang terakhir itu sama seperti sesi pertama ada sesi penutup, di mana di sini kita bisa melihat apakah di sini konsel kita itu sudah mencapai solusinya atau tidak. Nah, kalau konsel kita tidak mencapai solusinya, kita bisa melakukan untuk pertemuan selanjutnya. Sedangkan kalau konsel kita sudah menemukan titik di mana dia sudah merasa sangat nyaman dengan keadaannya. Yang terakhir itu adalah ada namanya tahap pengakhiran atau termination, di mana kita harus memastikan bahwa tujuan telah kita capai. Yang kedua itu memastikan bahwa konseli telah memahami apa yang telah dilakukan untuk menemukan solusi atas masalahnya. Yang ketiga itu memastikan bahwa konseli memiliki perasaan yang jelas tentang apa yang telah mereka lakukan untuk membantu diri mereka sendiri. Nah, yang keempat, memastikan bahwa konseli bisa menerapkan langkah-langkah ini pada situasi lain. Nah, yang kelima itu memastikan bahwa konseli dapat mengenali tanda-tanda awal munculnya masalah bagi dirinya. Nah, yang terakhir itu memastikan bahwa konseli memiliki ide-ide yang jelas untuk mengatasi setiap masalah. Ya, jika hal-hal pada termination tadi telah tercapai, kita bisa melakukan pengakhiran atau penyelesaian konseling karena tujuannya telah kita capai. Selanjutnya itu ada teknik-teknik konseling SFBC. Yang pertama itu adalah miracle equation. Nah, miracle equation ini atau pertanyaan keajaiban ini adalah cara untuk menanyakan tujuan dari konseli itu sendiri atau yang bersumber dari dalam diri konseli berdasarkan pemikiran atau keinginan konseli di masa depan yang menunjukkan bahwa keadaan atau kehidupan konseli setelah masalah ini terselesaikan. Yang kedua itu ada yang namanya pertanyaan eksepsi, di mana kita menanyakan kepada konseli apakah ada saat-saat di mana dirimu tidak merasakan masalah itu.
Yang kedua itu pertanyaan scale question. Nah, pertanyaan scale question ini kita lakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh masalah ini menggunakan angka-angka. Contohnya seperti ini. Pada angka berapakah kamu saat memiliki masalah ini? Nah, rentang angkanya itu dari angka 0 dari angka 1 sampai angka 10, di mana angka 1 itu menunjukkan kamu sangat bermasalah dan angka 10 itu menunjukkan kamu tidak memiliki masalah sama sekali atau kamu telah menjalani kehidupanmu dengan sebaik mungkin. Yang keempat itu ada namanya pertanyaan coping. Nah, pertanyaan coping ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada solusi, di mana pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kemajuan konseli untuk mencapai solusi. Namun, jika konselor melaporkan bahwa dirinya tidak lebih baik, namun kita sebagai konselor itu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau penguatan berupa pernyataan bahwa walaupun kita belum bergerak secara spesifik atau secara cepat menuju solusi, namun keadaan yang dialami oleh konselor kita ini tidak menjadi lebih buruk. Nah, di mana yang kelima itu ada pujian. Nah, pujian ini adalah bentuk pernyataan pertanyaan pujian yang kita berikan kepada konselor terkait apa yang mereka telah capai. Namun perlu kita ketahui bahwa pujian-pujian ini kita berikan secara tulus. Nah, yang kesekian itu ada pertanyaan perubahan prestasi, di mana pertanyaan ini kita ajukan untuk menanyakan apakah perlu kita adakan pertemuan selanjutnya atau kita mengatur waktu untuk melakukan pertemuan sesi selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini bertujuan untuk membantu konselor untuk melihat perubahan-perubahan dari dirinya dan lingkungannya yang membuat konselor ini merasa lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait teori-teori SFBC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Nak di room Zoom kita hari ini. Bagaimana, apakah koneksi internetnya sudah stabil? Sudah, Bu. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf karena sudah mengganggu waktu kamu, mengabari kamu via WhatsApp untuk bergabung di link Zoom Ibu hari ini. Nah, apakah kamu sibuk hari ini, Nak? Alhamdulillah, Bu, saya tidak sibuk. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, Ibu lihat kamu sudah mengcover lagu baru ya di YouTube. Iya, Bu, alhamdulillah. Wah, selamat ya, suara kamu memang yang terbaik di sekolah kita. Terima kasih, Bu. Ya, sudah berapa banyak yang nonton video musik kamu, Nak? Alhamdulillah sudah 1.500 kali ditonton, Bu. Ya, bernyanyi dan bermusik memang sangat penting ya bagi kamu. Iya, Bu, bernyanyi dan bermain musik sudah menjadi bagian diri saya. Ya, bagus sekali di usiamu yang sekarang, kamu sudah memiliki hobi yang menghasilkan prestasi. Pasti sangat membanggakan bagimu. Siapa yang menjadi idola kamu, Nak, di dunia musik? Kalau musisi Indonesia, ya Rosa, Bu. Oh iya, Rosa yang akrab disebut sebagai TOC itu ya, diva pop Indonesia yang salah satu lagunya itu jadi soundtrack sinetron Asap. Yang liriknya itu yang kalau tidak salah Ku Menangis Membayangkan ya, itu ya? Ya, betul sekali, Bu. Saya sangat suka mendengar suaranya, Bu. Apalagi dia sudah berkali-kali menggelar konser. Lagu-lagunya bahkan sampai terkenal ke mancanegara. Saya berharap suatu saat saya bisa menjadi seperti dia, Bu. Oh,
Pasti itu, Nak. Melihat prestamu di seni musik, Ibu tidak meragukan kamu bakal seperti Terosa. Bahkan bisa jadi kamu bisa menyaingi popularitas beliau di dunia musik. Wah, Ibu bisa saja. Ya pastilah, selama kamu berusaha, apapun yang kamu impikan akan tercapai. Amin. Ibu doakan semoga sukses deh. Iya, amin, amin. Begini, Nak, kamu pasti bertanya-tanya ya, kenapa Ibu bisa mengchat kamu via WhatsApp untuk bergabung di Limsum Ibu hari ini? Iya Bu, saya bingung. Saya punya salah apa ya? Tidak, Nak. Kamu tidak punya salah apa-apa kok. Tadi Ibu menerima beberapa informasi dari guru mata pelajaran. Katanya semester ini ada beberapa tugas yang kamu kumpulkan terlambat. Selain itu, ada beberapa nilai yang tidak memenuhi standar KKM. Apa itu benar, Nak? Iya benar Bu. Nah, karena itu Ibu ingin mengajak kamu berbincang-bincang dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Apakah boleh? Iya boleh Bu. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya apa yang sekiranya kamu ingin bicarakan dengan Ibu hari ini. Sebenarnya saya pernah berencana ingin bertemu dengan Ibu. Saya ingin curhat tentang masalah ini. Cuma saya merasa takut dan ragu-ragu Bu. Baik sekali, Nak. Ibu mengerti maksud kamu. Ibu senang kamu sudah punya niat untuk membicarakannya dengan Ibu. Di sini Ibu berperan membantu kamu memperoleh penjelasan mengenai solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu tidak usah khawatir dan merasa takut bahwa masalahmu ini akan diketahui oleh teman-temanmu. Ibu DBK memiliki asas kerahasiaan yang menjamin kerahasiaan masalah kamu. Iya Bu, tapi saya tidak percaya diri atas masalah yang saya hadapi ini Bu. Iya, Ibu memahami kondisimu, Nak. Yang terpenting kamu mau bekerja sama dengan Ibu untuk bersama-sama menentukan solusi atas permasalahanmu tersebut. Iya Bu, semoga kita bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Amin. Nah, jika kamu bersungguh-sungguh dan aktif dalam proses konseling ini, kamu akan mendapatkan sendiri solusi untuk masalah kamu. Jadi Nak, santai saja ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya Bu, saya sangat berharap bisa keluar dari masalah ini. Ya, sebelumnya di kegiatan kita hari ini tuh Ibu ingin menjelaskan bahwa ada prosedurnya. Nah, layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan yang setiap pertemuannya itu memerlukan waktu sekitar 40-60 menit. Namun, jika kamu berperan aktif dalam diskusi ini, banyak kemungkinan waktu yang akan kita gunakan itu lebih sedikit. Iya Bu, saya akan berusaha untuk. Ya, bagus sekali Nak Tiara. Ibu sangat senang mendengar kamu berkata seperti itu. Kamu memang anak yang baik. Ya, baiklah Nak. Untuk pertama, Ibu ingin hal apa yang kamu ingin ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya sangat sibuk sehingga tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Sehingga saya kurang paham apa yang dijelaskan oleh guru yang mengakibatkan saya kesusahan mengerjakan tugas. Oh, dengan kata lain, kamu kurang mampu membagi waktumu yang membuat kamu tidak fokus dengan tugasmu belakangan ini, betul? Ya, betul sekali Bu. Ya, mata pelajaran apa yang sulit bagi kamu, Nak?
Sebenarnya semua mata pelajaran yang kurang bisa saya fokus, Bu. Namun yang paling sulit untuk saya mengerti karena filmnya ini beradil dan cenderung seperti sehingga saya sering sekali mengantuk dan membuat apa yang disampaikan itu hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Oh, bisa diulang, Nak, karena suaranya kurang jelas. Oh iya, Bu. Sebenarnya semua mata pelajaran saya kurang bisa untuk fokus, Bu. Namun yang paling sulit yaitu mata pelajaran PPKN. Kali ini menjelaskan dengan cara kecil dan cenderung mendongeng. Sehingga saya sering kali mengantuk dan membuat apa yang disampaikan oleh guru itu masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Oh, sebelumnya Ibu ingin tanya, selain belajar dan bermusik, apalagi yang kamu lakukan sehari-hari, Nak? Sehari-hari kegiatan saya cuma belajar dan bermusik, Bu. Namun semenjak saya membuat channel YouTube yang videonya itu membuat saya tidak punya kesempatan untuk belajar dan mengerjakan tugas saya, Bu. Padahal sebelum itu tugas saya tidak pernah terbengkalai, Bu. Oh, jadi kamu merasa waktu itu terlalu cepat berlalu untuk kamu, sehingga kamu tidak punya kesempatan. Iya, Ya. iya, Bu. Ibu mengerti posisi kamu, Nak. Ini pasti sangat mengganggumu. Benar sekali, Bu. Setiap kali saya berniat mengerjakan tugas yang ada, saya sering merasa kesulitan. Sehingga saya sering menunda-nunda untuk mengerjakannya, yang mengakibatkan tugas saya menumpuk dan saya semakin pusing memikirkan banyaknya tugas yang belum selesai. Ibu ingin tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini? Saya berusaha mengerjakannya, namun di waktu yang sudah mepet dengan bantuan teman, Bu. Ya, berapa nilai yang kamu dapatkan di tugas yang kamu kerjakan dengan mepet itu? Untuk tugas PKN, saya dapat nilai 6,8, Bu. Padahal KKM pelajaran PKN 7,5. Oh, kalau untuk mata pelajaran lain? Untuk mata pelajaran lain, nilai saya pas menilai KKM-nya, Bu. Biasanya saya lebih dari KKM. Saya sudah berusaha untuk maksimal mengerjakannya, walaupun di waktu yang sudah kepepet. Jadi, kamu merasa bahwa kamu sudah berusaha maksimal dalam mengerjakan tugas kamu, namun hasilnya masih menurun, bukan seperti nilai yang sebelumnya kamu dapatkan. Begitu? Iya, Bu. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya benar-benar merasa kebingungan, Bu. Ya, Ibu memahami perasaan kamu, Nak. Masalah ini pasti sangat mengganggumu. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi kepada kamu? Begini, Bu, belakangan ini YouTube channel saya sedang naik-naiknya. Banyak dari subscriber yang saya request lagu-lagu untuk saya nyanyikan sehingga saya mengerjakan video untuk channel YouTube ketimbang mengerjakan tugas, Bu. Oh, dengan kata lain, kamu lebih mengutamakan video di YouTube kamu ketimbang menyelesaikan tugasmu. Begitu? Iya, benar, Bu. Saya juga merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas saya. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, Nak? Nah, saya sering kali membuat video YouTube sampai larut malam sehingga saya sering mengantuk di sekolah yang mengakibatkan saya tidak fokus dalam menerima materi, Bu. Baik, Ibu sangat memahami bagaimana keadaan kamu saat ini. Pasti sangat sulit rasanya untuk kamu. Namun, sesuatu yang kita rasa berat untuk menyelesaikannya pasti bisa kita untuk selesaikan. Lalu apa yang kamu inginkan, perubahan apa yang kamu inginkan, atau bagaimana hal yang kamu inginkan untuk keluar dari masalahmu ini? Saya ingin mengerjakan tugas dengan mudah sehingga tugas saya tidak menumpuk lagi. Baik,
Tadi kamu mengatakan bahwa kamu kesulitan untuk membagi waktumu, kurang fokus, dan sering merasa mengantuk di dalam kelas, yang mengakibatkan kamu kurang memahami materi pelajaranmu, sehingga kamu kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kamu cenderung menunda-nunda sehingga tugasmu jadi menumpuk. Nah, melalui konseling ini, apa yang ingin kamu perbaiki dalam masalah ini? Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan serta tugas saya tidak menumpuk lagi, Bu. Oke, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan yang agak aneh ya. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan aneh ini adalah, coba kamu bayangkan setelah kita berbicara, kamu akan kembali ke rumah dalam perjalanan pulang ke rumah menuju sebuah. Ya, oke nak. Sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan yang agak aneh ya. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan aneh itu gini. Coba kamu bayangkan setelah kita berbicara hari ini, kamu kembali ke kamar kamu. Dalam perjalanan ke kamar kamu, kamu menemukan sebuah tongkat ajaib. Saat kamu menyentuh tongkat tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Dan masalah yang tengah kamu hadapi sekarang ini terpecahkan. Karena terjadi secara tiba-tiba, kamu tidak bisa menyadari bahwa keajaiban itu terjadi padamu. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban itu sudah terjadi kepada kamu, apa yang kamu rasakan berbeda dalam dirimu yang menjadi pertanda bahwa masalahmu itu telah terpecahkan. Apa ya, Bu? Jika keajaiban itu datang ke saya, pasti saya akan merasa senang dan lega. Tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Saya mendapatkan nilai yang maksimal di atas KKM untuk semua mata pelajaran, Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan hal itu, Nak? Saya akan mulai mengatur waktu membuat video dengan belajar saya, Bu. Saya hanya akan membuat satu video di setiap minggunya sehingga tugas-tugas saya tidak menumpuk dan akan terbengkalai. Ya, bagus sekali, Nak. Kamu ternyata memiliki inisiatif yang sangat bagus untuk masalahmu ini. Iya, Bu. Ya, Ibu lihat ada 2 tujuan yang ingin kita capai dalam konseling kita kali ini. Yang pertama, kamu ingin tetap bisa membuat video YouTube-mu dan kamu bisa dengan fokus mendengarkan penjelasan guru kamu sehingga kamu tidak lagi kesulitan dalam mengerjakan tugas dan tugasmu itu tidak akan menumpuk lagi. Benar begitu? Benar, Bu. Ya, baik Nak. Sekarang kita akan melakukan yang namanya scaling question atau pertanyaan skala. Untuk melihat di angka berapa kamu jika keajaiban itu terjadi padamu. Di mana angka 1 itu menunjukkan kamu sangat bermasalah dan angka 10 itu menunjukkan kamu terbebas dari masalahmu. Saya kira saya berada di angka 9, Bu. Oke, itu angka yang sangat bagus. Bisa kamu gambarkan seperti apa keadaan kamu di angka 9 tersebut? Saya ingin tugas-tugas saya tidak lagi menumpuk dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan tanpa harus menghentikan hobi saya bermusik dan membuat video di. Ya, tadi kamu mengatakan bahwa tugasmu tidak menumpuk jika kamu hanya mengerjakan satu video untuk YouTube kamu. Sejauh mana cara itu bisa berhasil? Saya bisa mengerti penjelasan guru jika saya tidak begadang dan mengantuk di kelas, sehingga saya bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Ya, apa mungkin dengan kamu tidak begadang dan kamu tidak mengantuk, kamu bisa mengerjakan tugasmu? Iya, Bu. Ketika saya hanya mengerjakan satu video dalam seminggu, saya tidak akan begadang dan mengantuk di kelas.
Bagus sekali, Nak. Nah, jadi kapan kamu memulai untuk tidak begadang? Setelah saat ini saya kerjakan selesai sekitar 2 sampai 3 hari ke depan. Ya, bagus sekali, Nak. Kamu sudah bisa menentukan targetmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah itu saya hanya akan membuat 3 video dalam sebulannya. Saya akan di setiap hari libur Sabtu dan Minggu, sehingga di hari-hari sekolah saya tidak akan begadang dan tidak akan mengantuk di kelas lagi, sehingga saya akan fokus mendengarkan pelajaran dan bisa dengan mudah mengerjakan tugas-tugas saya. Di samping itu kegiatan di YouTube saya akan tetap berjalan. Ya, bagus sekali, Nak. Ibu sangat suka dengan semangatmu. Jadi, pertemuan kita hari ini, Ibu dapat menyimpulkan 2 hal ya. 2 hal yang ingin kamu capai. Yang pertama, kamu ingin fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga bisa dengan mudah memahami penjelasan guru dan mengerjakan tugas-tugasmu dengan mudah. Dan yang kedua, kamu bisa mendapatkan nilai maksimal 8 tanpa harus menghentikan hobimu bermusik dan mempublikasikannya lewat YouTube. Untuk itu, kamu hanya akan membuat 2-3 video dalam sebulannya, di mana kamu mengerjakannya itu di hari libur, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Sehingga hari-hari lain seperti hari Senin sampai Jumat, kamu bisa tidur dengan tepat waktu tanpa harus begadang. Dan bisa bangun dengan energi yang full dan siap menerima mata pelajaran dan fokus di sekolah. Betul begitu, Nak? Iya, benar sekali, Bu. Nah, itu adalah rencana yang sangat sempurna. Ibu yakin kamu bisa melakukan semuanya dengan baik. Karena kamu sendiri yang menyusun dengan sangat baik rencana-rencanamu itu. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Insya Allah, Bu. Oke, Nak Tiara, Ibu sangat senang dengan perbincangan kita pada siang hari ini. Ibu sangat terkesan bahwa kamu sudah setuju untuk memenuhi undangan Ibu melakukan konseling di aplikasi Zoom ini. Meskipun itu bukan keinginan kamu. Kamu bisa saja menolak Ibu untuk melakukan konseling. Nah, kesediaan kamu ini menunjukkan bahwa kamu adalah tipe anak yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ini tidak mudah bagi kamu untuk berada di siang hari ini bersama Ibu dan mengobrol tentang masalah pribadi kamu. Kamu juga sudah meluangkan dan mengorbankan waktu pribadi kamu di siang hari ini. Terima kasih, Bu. Saya sangat senang dan lega akhirnya saya bisa menemukan titik terang dari masalah saya ini. Ya, baik, Nak. Karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, Ibu ingin kamu mengamati cara belajar kamu yang telah kita susun tadi, sehingga kamu dapat menjelaskan kepada Ibu pada waktu berikutnya apa yang terjadi dengan cara belajar kamu yang ingin kamu lanjutkan agar terus terjadi. Jadi saya harus mengamati apa saja yang terjadi ketika saya harus membuat 3 video bernyanyi di YouTube. Begitu maksudnya, Bu? Ya, betul sekali. Kamu sangat mengerti apa yang Ibu bicarakan. Kamu memang anak yang cerdas, Nak. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya. Ya, bagus. Nah, melihat waktu sebentar lagi akan habis, jadi kapan kiranya kita bisa bertemu lagi untuk mendengarkan kemajuan-kemajuan kamu untuk keluar dari masalah kamu melalui Zoom kita, Zoom lagi? Hari Selasa jam 10.30, Bu. Ya, baik. Kita akan ketemu hari Selasa jam 10.30. Oke,
Ibu senang berbicara denganmu hari ini. Ibu sangat bangga dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu. Iya Bu, saya juga senang curhat dengan Ibu. Terima kasih Bu bantuannya. Tidak masalah Nak Tiara. Ibu tidak membantu kamu. Namun dirimu sendiri yang telah membantu kamu keluar dari masalah kamu. Baik, sampai ketemu hari Selasa depan ya. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana koneksi internetnya, sudah stabil? Alhamdulillah Bu. Ya, sebelumnya Ibu sangat senang karena kamu sudah mengabari Ibu via WhatsApp untuk membuat room konseling kita hari ini. Iya Bu, sama-sama. Ya, bagaimana Nak? Apa kita sudah bisa mulai sesi konselingnya? Iya bisa Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah Bu, kabarku jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah. Ibu senang mendengar, kalau boleh tahu kenapa kamu bisa lebih baik. Kabar kamu lebih baik. Ini berkat bincang-bincang saya dengan Ibu kemarin. Wah, mengenai perbincangan kita kemarin, Ibu ingin tahu bagaimana tugas pengamatan yang Ibu berikan kepada kamu, Nak. Semua berjalan sesuai rencana, Bu. Kemarin saya sudah tidak begadang lagi dan sudah bisa fokus mendengarkan penjelasan guru, termasuk pelajaran PKN, dan saya sudah bisa mengerti pelajarannya. Wah, Ibu sangat bagus sekali, Nak. Perubahan kamu sangat baik. Lalu, hal apa lagi yang terjadi kepadamu? Perubahan apa yang terjadi kepadamu? Minggu ini semua mata pelajaran memberikan PR, alhamdulillah, mengalami kesulitan dan selesai tidak menumpuk lagi. Bila yang saya walaupun maksimal sudah di atas KKM, Bu, saya sangat bahagia, Bu. Wah, alhamdulillah Ibu ikut senang mendengar itu, Nak. Selamat ya. Kamu sudah berusaha keras dengan sungguh-sungguh. Pertahankan dan tingkatkan terus. Kamu adalah siswa yang sangat cerdas dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih Bu atas pujiannya. Saya juga merasa sangat bahagia. Ya, sekarang kita akan melakukan scaling question kembali untuk melihat penilaian dari angka 1 sampai 10. Melihat di sesi sebelumnya kamu memiliki target angka 9. Nah, Ibu ingin dari angka 1 sampai 10, di hari ini kamu sudah berada di angka berapa? Saya merasa sudah berada di lebih dari angka 9, Bu. Melihat tugas saya yang tidak menumpuk dan saya sudah bisa fokus saat menerima pelajaran. Sekali, Nak. Mendengar angka yang sangat luar biasa, persis dengan target kita ya. Kamu sudah melakukan perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu tugasmu sudah tidak menumpuk, nilai mata pelajaranmu sudah bisa di atas KKM, dan kamu sudah bisa fokus dalam menerima pembelajaran. Serta video-video YouTube kamu juga tidak terbengkalai. Alhamdulillah, Bu. Ya, jadi Nak, hari ini bisa kita simpulkan bahwa kamu telah berhasil membawa perubahan yang sangat baik untuk hidupmu, yaitu tugas-tugasmu yang tidak menumpuk. Kamu sudah fokus dalam pembelajaran, dan kamu kembali meningkatkan prestasi kamu dan mendapatkan nilai di atas KKM, serta kamu tetap menjalankan hobi kamu di bidang bermusik yang semakin hari semakin dikenal orang banyak. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kamu sekarang, Nak?
perasaan saya sudah sangat menikmati hari-hari saya, Bu. Semua kegiatan saya sudah dikendalikan dengan baik. Bahkan saya sudah sangat enjoy mengerjakan 2 video untuk YouTube saya di bulan ini, Bu. Tanpa harus mengalami tugas menumpuk dan mengantuk di jam pelajaran. Dan ya, Bu, kemarin ada kuis dadakan di kelas dan saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Saya merasa sangat bahagia, Bu. Alhamdulillah, Nak. Ibu sangat senang mendengar perubahan-perubahan yang telah terjadi kepada kamu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, melihat kemajuan kamu yang memiliki sekarang sangat pesat dan kamu merasa sudah tidak memiliki masalah lagi, jadi bisa disimpulkan bahwa hingga hari ini kamu sangat menikmati hari-hari kamu. Kamu bisa fokus belajar di kelas, mengerjakan tugas-tugas dengan mudah dan tidak lagi menumpuk. Kamu sudah bisa dan kamu bisa dengan nyaman untuk bermusik dan melakukan hobi kamu. Kamu juga tidak lagi pusing untuk mengatur jadwal kamu dalam melakukan video YouTube dan belajar. Yang kamu juga sudah sangat mengerti bagaimana memanajemen waktumu, membagi waktu antara kewajibanmu menuntut ilmu dan berkarya di bidang seni, tepatnya seni musik. Ya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Iya, Nak, semua pencapaian kamu adalah hasil dari usaha dan kesungguhanmu untuk berubah. Kamu sudah melakukannya sangat baik, Nak. Alhamdulillah, Bu. Ya, melihat kamu sudah merasa tidak memiliki masalah, kalau begitu kita bisa akhiri sesi konseling kita. Semoga kamu menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi siswa yang berprestasi dan bisa membanggakan sekolah kita dan semakin terkenal di dunia musik. Amin. Terima kasih, Bu, atas doanya. Ya, sama-sama, Nak. Kalau begitu, kamu bisa meninggalkan room Zoom kita hari ini. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.